Perkenalkan, nama saya Hensilyani, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen tahun angkatan 2020. Video ini merupakan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Nurul Hidayat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bentuk organisasi bisnis. Ya, langsung saja. Apa itu organisasi bisnis? Organisasi bisnis berasal dari dua kata, yaitu organisasi dan juga bisnis. Bisnis merupakan semua aktivitas yang telah diorganisasikan oleh sejumlah orang di bidang industri. Sedangkan organisasi lebih merujuk ke perkumpulan orang serta aktivitas guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dan di sini ada komponen-komponen organisasi bisnis, yaitu yang pertama pasar, yakni konsumen yang banyak memakai jasa maupun barang dari perusahaan-perusahaan besar, serta tidak bisa terkendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa bentuk pasar, antara lain pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu perusahaan, yakni bersangkutan dengan elemen-elemen di internal perusahaan seperti fungsional perusahaan dan juga tingkatan manajemennya. Contoh pada sisi fungsional ini antara lain yaitu produksi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, operasi, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi tingkatan manajemennya yang terbagi ke dalam manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Lalu yang ketiga yaitu pihak eksternal, yakni di mana kondisi organisasi yang bersifat tidak dapat dikendalikan lagi. Kondisi tersebut antara lain yaitu situasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan pihak eksternal yang lainnya yang banyak memberikan pengaruh yaitu pesaing organisasi. Mereka akan membuat jasa maupun barang terlibat ke dalam suatu pusara persaingan untuk bisa mendapatkan pasar. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu konsep perubahan, yakni konsep yang akan selalu terjadi, baik itu di dalam maupun juga di luar organisasi. Perubahan harus diantisipasi secara baik, dengan demikian kelemahan serta ancaman pada kelangsungan hidup organisasi bisa diatasi dengan baik. Lalu di sini ada kategori bentuk bisnis. Di dalam dunia perindustrian ada dua bentuk bisnis, yaitu yang pertama organisasi bisnis yang ruang geraknya di bidang manufaktur, yakni suatu organisasi bisnis yang terjun di dalam dunia produksi barang yang bisa dilihat secara fisiknya. Lalu yang kedua yaitu organisasi bisnis yang bergerak pada bidang jasa, yakni suatu perusahaan yang ikut terlibat di dalam suatu produksi non-konstruksi fisik atau bisa disebut dengan intangible. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan adalah salah satu perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh seseorang. Di satu pihak, pengelolalah yang akan memperoleh semua keuntungan dari perusahaan tersebut. Sedangkan dari pihak lainnya ikut bertanggung jawab apabila terjadi resiko yang muncul di dalam semua kegiatan perusahaan tersebut. Dan di sini juga perusahaan perseorangan memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, seluruh laba menjadi miliknya. Perusahaan perseorangan memungkinkan memiliki atau menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu kepuasan pribadi. Prinsip satu pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan dan fleksibilitas. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Lalu yang keempat
ada sifat kerahasiaan. Sifat kerahasiaan ini tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan ini. Lalu, dan di sini juga ada kelemahan dari perusahaan perseorangan, yaitu yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Lalu yang kedua ada sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya ada satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana yang bergantung pada kemampuannya sendiri. Lalu ada yang terakhir ada kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pimpinan atau pemilik perusahaan atau bangkrut atau sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan usaha ini berhenti. Lalu selanjutnya yaitu ada firma. Firma merupakan salah satu bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang dengan menggunakan satu nama bersama. Di dalam firma ini, semua anggota punya tanggung jawab sepenuhnya, baik itu tanggung jawab sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada perusahaan, pada pihak yang lainnya. Jika suatu saat terjadi kerugian, harga seluruhnya akan ditanggung secara bersama-sama, bahkan bila perlu menggunakan kekayaan milik pribadi. Sedangkan jika salah satu anggota tersebut keluar, maka akan secara otomatis firma ini akan bubar. Lalu di sini ada kelebihan dari firma, yaitu yang pertama, badan usaha firma merupakan persekutuan antara dua orang maupun lebih. Lalu yang kedua ada firma memiliki struktur organisasi yang jelas dan dilindungi oleh badan hukum di Indonesia. Lalu yang ketiga ada lebih mudah memperoleh modal dan pinjaman modal. Dan di sini juga ada kelemahan dari firma, yaitu yang pertama mudah dibubarkan atas permintaan dari satu pihak. Lalu yang kedua, kerugian ditanggung oleh pemilik firma. Lalu yang ketiga, tidak dipisahkan antara harta properti pribadi dan harta properti perusahaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu harus mendapatkan persetujuan bersama saat akan membuat keputusan. Lalu selanjutnya ada perusahaan perseroan komanditer atau dalam singkatannya atau dapat disebut dengan CV. Jadi perseroan komanditer atau CV merupakan salah satu persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Mereka semua sudah menyerahkan sejumlah dana dengan tidak harus sama jumlahnya dengan anggota lainnya. Sekutu dalam CV atau perseroan komanditer ini juga dibagi dalam dua macam, yakni sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dan di sini ada kelebihan dari perseroan komanditer atau CV ini, yaitu yang pertama modal yang dikumpulkan lebih besar, lalu yang kedua lebih mudah menerima dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan manajemennya lebih besar. Lalu di sini juga ada kelemahan dari perseroan komanditer atau bisa disebut dengan CV, yaitu yang pertama sebagian anggota persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga kelangsungan hidupnya tidak menentu. Lalu selanjutnya sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam terutama bagi sekutu pimpinan. Lalu selanjutnya ada perseroan terbatas atau dapat disingkat dengan PT. Jadi perseroan terbatas atau PT ini merupakan salah satu badan usaha yang telah memiliki hak, kekayaan dan juga kewajiban yang secara terpisah dari pendiri perseroan terbatas ini dengan orang yang memilikinya. Tanda dari seseorang yang ikut serta di dalam perseroan terbatas ini yaitu dengan cara dia punya saham perusahaan.
yang mana semakin banyak saham yang ia punya, maka akan semakin besar perannya dan juga kedudukannya di dalam perusahaan tersebut. Dan pada perseroan terbatas ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Lalu yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Lalu yang terakhir, mudah untuk memindahkan hak milik dengan penjual saham kepada orang lain. Lalu di sini juga ada kelemahan dari perseroan terbatas atau PT ini, yaitu pendirian PT membutuhkan dana yang cukup besar. Lalu yang kedua, PT adalah subjek pajak, sehingga apapun yang berkaitan dengan PT akan dikenakan pajak. Lalu yang ketiga, proses pendirian PT lebih sulit dibanding dengan badan usaha lainnya, karena harus melakukan pengurusan izin-izin tertentu dan diperlukan akta notaris. Lalu selanjutnya ada perusahaan negara atau bisa disebut dengan PN. Jadi perusahaan negara atau PN ini merupakan organisasi yang ruang geraknya ada di bidang usaha. Sedangkan semua modal yang menanggungnya adalah negara, kecuali jika sewaktu-waktu ada hal-hal khusus yang berdasarkan undang-undang. Dan perusahaan negara ini didirikan dengan tujuan untuk membangun perekonomian nasional sehingga menuju masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Dan di sini ada kelebihan dari perusahaan negara ini, yaitu yang pertama, menyediakan barang dan jasa kepada publik dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Lalu yang kedua, usaha yang dijalankan dalam sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu yang ketiga, memberikan bantuan kepada usaha lain agar mampu berjalan dengan baik. Lalu kelemahan dari perusahaan negara ini yaitu yang pertama, cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan pemilik modal adalah pemerintah. Lalu selanjutnya, berkelanjutan hidup badan usaha ini tergantung pada niat para penentu kebijakan. Lalu yang ketiga, sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali mengalami kerugian. Dan yang selanjutnya yaitu koperasi. Jadi koperasi merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang ruang geraknya di bidang ekonomi. Koperasi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari para anggota di dalamnya. Sifatnya adalah pribadi, murni, dan juga tidak dapat dialihkan. Dan dari koperasi ini juga memiliki kelebihan. Antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Lalu yang ketiga, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal. Lalu di sini juga ada kelemahan dari koperasi, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran berkooperasi para anggota. Lalu yang kedua, memiliki daya saing yang rendah. Lalu yang ketiga, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Dan demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.